Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Saniarsha, NPM 182154614 dari kelas C dengan materi ekosistem pertemuan ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Baik, untuk ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membacakan absen pada hari ini. Silakan untuk didengarkan dengan baik. Adi Mulyadi. Hadir. Cica Mailan. Hadir. Dina Aisyah. Hadir Ibu. Istiqomah. Hadir. Muhammad Al-Fatih. Hadir. Baik, untuk hari ini tidak ada yang sakit ya, dan hadir semua. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Apakah ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai animalia. Kemudian, apakah ada yang sudah tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, betul sekali. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi ekosistem. Baik anak-anak, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah membaca apa itu ekosistem? Ya, ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, makhluk hidup saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun utama ekosistem melalui studi literatur dengan benar. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan interaksi antar komponen penyusun ekosistem melalui studi literatur dengan tepat. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan terkait materi ekosistem pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar yang mana gambar tersebut berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu ekosistem. Lalu, kalian amati gambar yang ada di kertas ini dan simpulkan dengan tepat. Baik, untuk ketua kelasnya dipersilakan untuk mengambil kertas ini untuk dibagikan ke teman-temannya. Baik anak-anak, apakah kalian semua sudah selesai mengamati gambar terkait materi kita pada pagi hari ini? Baik. Kemudian, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa maksud dari gambar tersebut? Silakan acungkan tangan. Ya, baik, bagaimana? Ayu. Ya, betul sekali. Itu merupakan interaksi antar komponen ekosistem. Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi ekosistem. Ekosistem merupakan kehidupan semua jenis makhluk hidup yang saling mempengaruhi serta berinteraksi dengan alam, membentuk kesatuan. Cabang biologi yang membahas tentang ekosistem disebut ekologi. Nah, kemudian terdapat komponen penyusun utama dalam ekosistem. Komponen penyusun utama ekosistem dapat dibedakan menjadi berdasarkan sifat dan fungsinya. Komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Baik, di sini ada komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik merupakan faktor yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai konsumen, kemudian hewan berperan sebagai produsen, dan terakhir mikroorganisme berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan organisasi dalam ekologi, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Selanjutnya ada faktor abiotik. Faktor abiotik meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik yang paling mempengaruhi yaitu ada suhu, air, sinar matahari, tanah, ketinggian, garis lintang. Komponen penyusun ekosistem berdasarkan fungsinya terdapat produsen, konsumen, pengurai, dan detritivore. Selanjutnya akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Tiap individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi sesama individu yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Interaksi antar komponen ekosistem terdapat interaksi antara organisme, misalnya seperti netral, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang kedua ada interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi ini contohnya alelopati. Dan yang ketiga ada interaksi antar komunitas. Dan yang terakhir ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Cukup segitu penjelasan materi ekosistem dari Ibu. Semoga dapat dipahami oleh kalian semua. Selanjutnya, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi ekosistem dan apa yang sudah dijelaskan tadi. Silakan untuk dipikirkan terlebih dahulu pertanyaan apa yang akan kalian tanya. Baik anak-anak, apakah dari kalian ada yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan? Baik, boleh. Bagaimana, Lia? Pertanyaan akan Ibu tampung terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama, bagaimana interaksi antar komponen penyusun ekosistem dan beserta contohnya. Jadi interaksi antar komponen penyusun ekosistem misalnya terjadi pada interaksi antar populasi, yaitu kompetisi interspesifik. Contohnya yaitu terjadi pada populasi kambing dan populasi sapi, di mana kedua populasi tersebut saling berebutan untuk mendapatkan apa yang mereka peroleh. Contohnya makanan, yaitu rumput. Untuk selanjutnya, sini Ibu akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 4-5 anggota. Baik, apakah kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik, satu kelompok satu ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan cara kerja dari LKPD tersebut. Harap dengarkan baik-baik. Yang pertama, tentukan lokasi yang akan diamati. Silakan kalian berdiskusi dahulu sesama kelompok kalian dalam menentukan lokasi yang akan kalian amati. Kemudian yang kedua, amatilah komponen biotik dan abiotik yang terdapat di lokasi tersebut. Kemudian kalian amati faktor biotik dan biotik, ada apa saja abiotik dan biotik yang ada di lingkungan yang kalian amati tersebut. Kemudian yang ketiga, amati interaksi yang terjadi di lokasi pengamatan tersebut. Kemudian amatilah interaksi-interaksi yang ada pada lingkungan yang kalian amati itu.
Dan yang keempat, catat dan dokumentasikan hasil pengamatan kalian. Nah, di situ ada tabel dan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian isi tabel tersebut saat kalian melakukan pengamatan langsung. Apakah semuanya sudah mengamati lingkungan yang ada di sekitar sini? Kalau begitu, sekarang kalian diskusikan sesama kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian kalian presentasikan hasil pengamatan kalian. Jadi presentasinya bergilir ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Apakah sudah cukup untuk diskusinya? Oke, selanjutnya untuk kelompok 1, silakan perwakilannya saja untuk maju ke depan. Oke, sebelumnya apakah di sini dari kalian masih ada yang belum memahami atau ada yang belum mengerti terkait materi kita pada hari ini? Jika belum ada yang dipahami, silakan bertanya. Tidak ada? Baik. Oke, selanjutnya apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, materi yang kita bahas pada hari ini? Apakah ada yang menyimpulkan dari kalian? Ya, bagaimana, Cica? Ya, betul. Benar apa yang dikatakan tadi oleh teman kalian, bahwa ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungannya dan saling mempengaruhi antara individu dengan individu lainnya yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Kemudian terdapat komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifat dan fungsinya. Komponen penyusun ekosistem berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu faktor abiotik dan biotik. Kemudian faktor yang berdasarkan fungsinya terdapat produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Selanjutnya ada interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Di situ terdapat interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas, dan interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Dapat dipahami semuanya? Jadi anak-anak, kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu kita membahas mengenai ekosistem. Kemudian komponen penyusun antar ekosistem. Yang terakhir, interaksi antar komponen ekosistem. Yang dimana ekosistem hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua. Tugasnya berupa soal berbentuk pilihan ganda yang berisi 10 nomor. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertasnya kepada kalian. Silakan kerjakan tugas kalian di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada minggu depan. Dapat dipahami semuanya? Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian membaca kembali dan memahami kembali materi ekosistem pada hari ini di buku sumber kalian maupun di referensi yang lain. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai daur biogeokimia yang masih satu topik dengan ekosistem. Baik, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, silakan untuk dipimpin doanya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.